Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Vito, yang mana di sini saya akan memandu ya materi pembelajaran kita hari ini, yang mana sebelumnya udah sempat dijelasin sih terkait mata pelajaran ya. Itu kan mata pelajaran kita kan akuntansi perbankan syariah ya teman-teman. Nah, udah sempat dijelasin tuh kemarin sama Bapak Yosua terkait konsep dan sejarah dari bank syariah. Nah, di sini aku ingin menjelaskan terkait bagaimana sih konsep akad dalam perbankan syariah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi kali ya, aku sih mau nanya nih kepada anak-anak semua, gimana sih kita tuh kan sebenarnya sebagai manusia sering ya ngelakuin yang namanya transaksi, betul atau tidak? Nah, kira-kira transaksi itu contoh aja sih kalau yang teman-teman tahu. Beli barang, berarti jual beli ya kita. Adalah pinjam uang, nilai. Berarti pinjam kan. Jadi investasi gitu ya. Oke, berarti nah di sini lah peran dari akad itu terjalannya gitu teman-teman, supaya kesepakatan yang udah kita buat itu bisa saling tersalurkan melalui akad. Nah, di sini saya langsung next. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang mana harapannya bisa teman-teman nanti resapi dan teman-teman bisa pelajari dari materi kita kali ini. Yang pertama tadi ada konsep dasar, tentunya akad dalam perbankan syariah, klasifikasi akad sama perbedaan akad klasifikasi. Selesai saja ya. Oke, langsung aja masuk. Apa itu akad? Kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mewakili satu orang aja terkait kira-kira apa sih? Ketika teman-teman mendengar kata akad itu apa? Komitmen kesepakatan. Siapa namanya? Sorry. Kila. Artinya apa tadi? Kesepakatan tanpa asal barat. Oke, betul. Mungkin udah beberapa teman-teman sampaikan ya bahwasanya akad itu kan akad nikah. Nah, sebenarnya akad itu kita lebih fokusin ke akadnya, yang mana akad itu adalah kesepakatan atau perjanjian. Nah, di sini ada kita bersama-sama coba memaknai dari apa sih itu akad. Nah, jadi akad ini adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sadar dan sukarela untuk menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Artinya, kalau misalkan kita nanti dalam transaksi perbankan syariah itu memang akad inilah yang menjadi dasar atau landasan bahwasanya transaksi tersebut bisa berjalan dengan baik. Karena kan kita dengan adanya akad ini atau perjanjian ini, kita bisa tahu nih bagaimana cara kita menganalisis kebutuhan apa aja sih sebenarnya yang kita dapatkan, apakah keuntungan yang kita dapatkan di mana, biaya atau kira-kira keuntungan atau kerugian yang kita di mana dan semacamnya. Oke, di sini saya lanjutkan ya terkait landasan syariah dari akad itu sendiri. Nah, jadi akad itu juga cuma berdasarkan dari hukum atau administratif semata aja. Nah, di sini ada salah satu dasar dari ayat Al-Quran yang saya ambil. Jadi bisa teman-teman saya dulu juga. Sebenarnya cuma ini bacanya. Saya baca aja ya teman-teman. Dimana sebenarnya dari mula Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan perintah untuk semua manusia melarang menggunakan atau mencari apa yang penggunaan itu kita jadi hal-hal yang gak baik gitu. Nah, dari sinilah yang kemudian kita jadikan bahwasanya akad itu adalah suatu prinsip yang kita sebagai perbankan syariah. Nih, sini juga ada kata-kata kecuali beberapa pernyataan aktivitas Nah, di sini kita akan bahas terkait pentingnya akad dalam perbankan syariah. Nah, dari akad ini juga ada beberapa faktor. Yang pertama menjadi dasar seluruh transaksi perbankan syariah. Artinya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk akad ini adalah menjadi dasar. Bahwasanya kalau misalkan akad yang kita sepakati oleh pihak-pihak tertentu, itulah yang menjadi bahan pertimbangan nantinya ketika kita itu mendapatkan keuntungan atau kita mendapatkan manfaat tertentu, ya. Dan juga yang kedua ini menjelaskan tujuan, mekanisme dan risiko transaksi. Nah, jadi di akad inilah nanti kemudian para nasabah atau para bank itu menjelaskan bahwasanya ada tujuan nih yang kita capai itu bagaimana dan juga mekanismenya seperti apa, sehingga nanti kita tidak perlu tuh adanya rasa kebingungan atau rasa keraguan terhadap kesepakatan yang mungkin kita ambil lagi. Nah, yang ketiga di sini ada menghindari usul riba, dolar dan maksiat. Nah, yang namanya
transaksi ini kan berlandaskan dari prinsip-prinsip Islam ya teman-teman, sehingga terdapat unsur-unsur dari pelarangan yang diberikan oleh Allah, di mana di antaranya ada 3. Yang pertama juga, riba ini adalah penambahan sesuatu yang sifatnya itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua ini ada goror. Nah, untuk goror sendiri itu lebih kepada kesepakatan yang memang menjelaskan tidak adanya apa ya? Kepastian, Pak. Iya, tidak ada kepastian. Jadi antara apakah kita dapatnya ini, kita nggak tahu nih kepastiannya kita dapatnya segimana dari kesepakatan tersebut. Bisa jadi dapat lebih, bisa dapat kurang, sehingga bisa jadi menimbulkan kerugian antara salah satu pihak gitu kan. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah masyir. Masyir itu lebih kepada praktik penjudian, alias mereka itu mengadakan transaksi yang sifatnya apa ya, keberuntungan. Jadi faktor keberuntungan yang mana tidak bisa kita cari dari usahanya seperti apa, karena kita nggak bakal tahu nanti kita dapetnya di mana. Nah, lalu yang keempat, di sini ada menciptakan keadilan dan transparansi. Artinya keadilan inilah yang kita coba cari tahu apakah dari akad-akad atau perjanjian yang sudah kita sepakati, para nasabah dan bank ini juga para nasabah ini juga harus bisa mengetahui, bisa menjelaskan secara rinci gimana sih proyek-proyek yang kita jelaskan nanti, sehingga tidak ada tuh yang namanya keraguan dari kita manapun dalam merupakan istilahnya. Oke, di sini saya lanjutkan. Oke, ada dua ya klasifikasi dari akad syariah. Nah, ada dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama ada akad tabarui. Nah, akad tabarui ini adalah akad yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada para pihak lain atau variasi memperoleh keuntungan gitu lah. Jadi sebenarnya untuk akad tabarui ini itu sifatnya kayak misalkan teman-teman coba apa ya, mungkin bisa sering teman-teman kayak misalkan ya ada juga sedekah sama wakaf. Nah, ini juga dari akad ini juga sebenarnya para pihak yang membagi itu tidak menerima satu keuntungan yang didapat. Jadi bentuknya kayak kita mendapatkan moral atau misalkan pahala aja gitu, pure. Makanya di sini contohnya kayak kita hibah, sedekah, wakaf. Ya mungkin bisa teman-teman sering temui. Nah, di sini juga ada akad ijarah. Nah, akad ijarah merupakan akad yang tujuan untuk memperoleh keuntungan secara halal. Nah, disinilah kalau misalkan teman-teman menjadi seorang bisnis nanti, dari akad-akad ini kan yang bisa teman-teman pakai. Jadi yang pertama ada akad mudarabah, itu kayak mudarabah yang mana ini seperti bagi hasil. Lalu juga musyarakah, ini berkaitan dengan kerjasama. Terus juga ada ijarah sama wakalah dan sebagainya. Bisa teman-teman cari juga ya. Nah, lantas apa sih perbedaan yang mendasar dari kedua hal tersebut? Di sini saya sudah menjelaskan ada beberapa aspek yang bisa teman-teman lihat dari 5 aspek di sini. Yang mungkin saya coba jelaskan dari satu ya. Yang pertama dari tujuan utama. Nah, dari akad tabarui itu pure hanya untuk kita tolong-menolong dan kebajikan. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari perolehan keuntungan secara halal, itu bisa pakai dari akad ijarah. Nah, lalu di sini ada sikap transaksi. Nah, karena akad tabarui ini lebih bersifat tidak memperoleh keuntungan, jadi ya kita pure hanya untuk sosial aja gitu sebagai sesama manusia. Sedangkan kalau akad ijarah ini lebih bersifat komersial atau bisnis. Lalu juga ada orientasi. Nah, akad tabarui ini mencari kebermanfaatan apa sih yang didapat? Ya itu berupa misalkan pahala, hikmah yang itu bisa diambil selama kita bertransaksi. Sedangkan kalau akad ijarah pure ketika mencari keuntungan semata. Selanjutnya ada imbalan. Nah, imbalan ini tuh sebenarnya di akad tabarui tidak menjadi tujuan utama ya, karena kan kita tidak ingin mungkin tidak ingin memperoleh apapun, tapi ya sebagai sih kita sebenarnya dapat pahala atas yang keberkahan sudah diberikan juga. Sedangkan untuk akad ijarah imbalan itu sudah menjadi bagian ya dari transaksi. Sedangkan untuk penerapan di dalam syariah, akad tabarui ini lebih berkaitan dengan dana sosial atau pinjaman kebajikan. Sedangkan untuk akad ijarah inilah yang biasanya berkaitan dengan pembiayaan, investasi dan jual beli. Oke. Nah, di sini saya sudah sempat membuat tulisan ya. Nah, untuk tulisannya ini nanti sistematikanya akan ada 3 soal, yang mana saya bacakan dulu soalnya, terus nanti teman-teman bakal angkat tangan untuk menjawab soal yang benar ya. Oke, sebentar ya, sebelum mulai. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan akad dalam perbankan syariah? Masih sistem bunga yang digunakan dalam syariah, kesepakatan atau perjanjian dari C keuntungan yang boleh menjadi nasabah. Oke, dalam hitungan 3. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3.
Oke, boleh kepada kita. Ya, jawabannya yang B. Kesepakatan atau perjanjian antara dua. Ya. Oke, benar. Oke, langsung aja kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Oke. Manakah yang termasuk tujuan penggunaan akad dalam perbankan syariah? A. Menjadi dasar seluruh transaksi perbankan syariah. B. Meningkatkan suku bunga pinjaman dan yang C. Memperbesar perbankan syariah. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin kepada bapak yang pakai kecil itu. Tadi siapa ya? Blender. Oh, Blender ya. Oke, kita cek ya. Oke, mau ke pertanyaan yang terakhir. Jika suatu transaksi dilakukan dengan tujuan membantu pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan, maka transaksi tersebut termasuk yang A. Akad tijarah, yang B. Akad tabarur. Oke, dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, boleh? Kata yang ini. Yang B. Tabarur. Oke, saya kita cek ya. Oke, benar. Untuk siswa tadi yang sudah menjawab dengan benar, boleh ya nanti untuk tolong saya mendapatkan hadiah. Terima kasih. Serem banget. Karena aku juga dikasih ke teman-teman di sini. Oke, lanjut ya. Nah, kesimpulan. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita pahami bahwasanya akad merupakan dasar dari seluruh transaksi dalam perbankan syariah. Nah, akad sendiri juga berfungsi sebagai kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil, jelas, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Nah, oleh karena itu pemahaman mengenai konsep dasar akad menjadi dasar dan langkah awal yang penting untuk memahami berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Dalam memahami akad, kita dapat mengetahui bagaimana transaksi syariah dapat dijalankan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang ada di sekarang. Oke, mungkin sebelum itu apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Ada. Oke. Enggak tahu ya teman-teman kalau misalkan dalam pembelajaran materi juga tidak ada yang ini. Di sini yang mana untuk instruksi pengerjaan dan soalnya sendiri bakal saya langsung coba diskusikan dengan ketua kelas. Nah, untuk deadline-nya ini minggu depan sebelum pertemuan berikutnya yang Oke, baik. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kebetulan untuk pertemuan depan sepertinya bukan saya lagi yang ngajar. Bakal ada guru pengganti lain. Jadi mungkin saya sendiri awal aja. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kita tidak ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.